Terima kasih. Apakah negara Indonesia ini mengadopsi hukum Islam? Jadi begini Pak Haji, Indonesia ini membentuk hukumnya itu berdasarkan sumber-sumber hukum yang ada. Yang pertama yaitu sumber hukum Islam. Jelas itu. Pembuka lahan mati ada dalam undang-undang kita. Ya, yaitu di Undang-Undang Agraria. Ada itu, Pak. Nah, itu diambilnya dari hukum Islam, fikih ini. Nikah, Undang-Undang Nomor 174. Tentu itu dari hukum Islam. Wakaf, tentu dari hukum Islam. Pidana, tentu juga hukum Islam. Yang enggak ada itu hukumannya berbeda dengan fikih yang lama. Kalau fikih yang lama itu hukumannya kalau pidana atau had mencuri itu dipotong tangan, di Indonesia enggak, yaitu di penjara. Karena kita menggunakan hukum Inggris kalau nggak salah itu. Nah, jadi yang jadi sumber hukum di Indonesia itu pertama hukum Islam, betul Pak, hukum Islam. Yang kedua hukum adat Pak. Yang ketiga hukum Inggris Pak. Ya, apa istilahnya itu saya lupa. Ini kuliah hukum dulu itu ya. Kemudian yang keempat jurisprudensi. Jurisprudensi itu masalah-masalah yang muncul dalam persoalan hukum sudah diselesaikan di masa lalu dengan cara dan hukuman tertentu. Kemudian itu kan ada catatannya Pak. Ya, dulu ada kasus waktu itu hakimnya itu namanya Bismar Siregar. Ya, orangnya kecil-kecil itu, kalau ngomong Bismar Siregar itu. Dulu itu ada yang mengadukan anaknya itu hamil di luar nikah. Kemudian si cowoknya nggak mau tanggung jawab dan orang itu kemudian mengadukan. Di hukum pidana yang lama itu tidak ada hukum pidana itu karena gadis sama bujang. Hukum pidana itu tidak ada. Kalau dilakukan suka sama suka berarti tidak masuk pidana. Hukum pidana lama. Akhirnya dia menggunakan apa? Dia menggunakan hukum pasal yang tentang mencuri, perzinahan, kemudian dipakai hukum mencuri. Nah, kemudian itu jadi jurisprudensi Pak, jurisprudensi. Jadi bagaimana caranya menjerat orang itu? Ya, hakim bisa, hakim boleh. Itu, nah itu namanya jurisprudensi. Atau ada masalah-masalah yang muncul dan tidak ada dalam undang-undang, belum diatur. Nah, kemudian itu dijadikan rujukan. Nah, sekarang sudah ada hukumannya. Nah, jadi KUHP baru sekarang ada. Jadi hukum di Indonesia itu bukan berarti sangat sekuler Pak, tidak. Hukum di Indonesia itu justru mengadopsi hukum Islam. Ya kan, jadi hukum Islam, hukum adat, hukum Belanda yang dulu itu ya. Belanda dari Inggris juga, hukum Barat, dan satu lagi jurisprudensi. Terus yang kelima ada satu lagi apa gitu Pak. Nah, kalau hukum Islam berarti kan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan fikih ya. Quran, Sunnah, fikih dan ya ini pikir itu ya ini. itu. Ya, kalau konteksnya tadi itu tanah, penguasaan lahan, ya jelas harus dikuasai oleh negara Pak. Karena negara ini hasil perjuangan. Sehingga siapa yang punya hak atas negara ini? Negara Pak. Karena berdirinya negara ini kan satu harus punya teritori. Ya kan? Negara itu harus punya teritori, harus punya wilayah. Yang kedua harus ada pemerintahan yang sah. Yang ketiga diakui internasional. Yang keempat ada sistem pemerintahan. Itu baru negara. Nah, sekarang kalau negara itu tidak menguasai wilayah, lah apa namanya? Jadi semua tanah di dunia di Indonesia ini ya berarti milik Indonesia, negara. Satu jengkal pun tak boleh diambil oleh siapapun. Maksudnya oleh negara luar. Nah, pemanfaatannya boleh itu asal dengan izin pemerintah. Ya, sekarang kita punya lahan, misalkan membuka lahan mati, boleh asalkan ada statusnya. Bisa hak milik, bisa hak guna pakai, bisa hak pengelolaan. Tapi sekarang ini tanah yang khusus sudah punya negara itu nggak sampai hak milik Pak, nggak boleh. Ya di undang-undang kita ini nggak boleh. Baru sampai hak guna pakai, hak pengelolaan, hak guna usaha. Baru sampai situ Pak. Nah, ada hak milik bisa asal ada lakukan pelepasan. Ya, dulu ya, ada pelepasan. Ada pelepasan.
Itu. Tapi biasanya pelepasan dilakukan hanya untuk penggunaan publik umum. Contoh, ini pasos nih. Ya, perumahan ya. Perumahan itu kan ada pasos, ada pasung. Milik siapa? Milik negara, Pak. Karena di undang-undang itu diserahkan ke negara, pemerintah. Kemudian dari pemerintah dilepaskan ke kita nih. Kemudian dibangunlah masjid, dibangunlah lembaga pendidikan, begitu Pak. Pasos itu milik negara status awalnya itu. Betul ya Pak Haji ya? Gitu. Itu kan akhirnya, tapi kita bisa nggak ini SHM? Nggak bisa. Ini tanah disebutnya pelepasan negara, nanti statusnya wakaf. Ya kan begitu Pak Haji? Status wakaf. Gitu statusnya. Satu itu udah ya. Di clear ya bahwa hukum Indonesia itu mengadopsi atau bersumber juga dari hukum Islam. Walaupun nggak saklek semua hukum Islam masuk situ. Yang kedua apa Pak Haji? Yang kedua tidak tercatat nih. Yang ketiga aja sholat itu fleksibel. Bagaimana dengan wudhu? Apa bisa dengan sapu tangan dibasahkan? Orang wudhu itu boleh dibantu oleh orang lain. Orang wudhu boleh dibantu oleh orang lain, yaitu untuk mengalirkan airnya. Lalu sekarang bagaimana kalau misalkan wudhu itu pakai sapu tangan diasupin? Ya mustahil itu Pak. Saya mustahil sebab tengah air. Berarti wudhunya dosa. Iya, misalkan ya. Iya teh. Nanti, ya selap, ya nanti sapu tangan ya. Masukkan ke ember, set. Diusap-usapkan. Ya mustahil Pak yang wudhu tahu. Berarti air yang sudah sini dipakai sini ke sini, masukin lagi ke situ, yang mustahil berarti nggak sah wudhu. Ya, yang benar itu membantu wudhu itu mengalirkan airnya. Kalau misalnya gini lah, ini satu gelas nih, itu set, nah terus diusap-usap ke lumayan anak ya serangan ada dibantuan tenan. Yang penting ngalir Pak, airnya ngalir. Nah kalau nggak bisa cukup tayamum. Tayamum kayak gimana sih? Kalau nggak bisa bergerak Pak, nggak boleh yang habis operasi, yang nggak boleh bergerak itu badan Pak. Kalau tangan boleh Pak, nggak boleh bergerak itu badan, kecuali operasinya di tangan. Boleh gini doang, masa nggak bisa gini doang, ya kan? Tuh, badan mah nggak bergerak, ya kan? Kemudian gini, makanya tayamum itu cuma muka dan tangan. Itu sudah sangat fleksibel itu. Ya, sudah sangat fleksibel. Kan kalau operasi belum boleh ketemu air, Pak. Sampai kentut kan? Sampai buang gas kan? Baru boleh ketemu air. Minum, ya kan? Kan nggak boleh minum, nggak boleh mandi sampai ketemu buang gas misalkan. Berarti udah normal. Gitu Pak Haji ya? Jadi orang wudhu boleh dibantu orang, boleh, asalkan dialiri. Kalau tayamum insya Allah bisa lah. Kalau sampai nggak bisa tayamum, sholat aja dulu nggak apa-apa. Tayamum itu bisa, orang begini ngap gitu. Oh, sholat itu boleh, sampai ya kumaha Allah dianggap nak sah kumaha Allah itu nya kudu riwa nangin nu geuring atuh. Itu ya, yang kedua. Dilanjutkan dengan wudhu, ada kadaluarsanya? Adakah wudhu kadaluarsanya? Awalnya kita ini suci Pak Haji. Karena kita kentut harus wudhu. Ngerti ya? Dasarnya ini kita ini suci nih sebenarnya. Dasarnya kita ini suci dari hadas kecil dan besar. Kita ini kemudian membatalkan hadas kita, yaitu dengan kencing, kentut, sentuhan kulit lagi perempuan dewasa tanpa penghalang, jadi batal hadas kita nih. Ya, wudhu kita berhadas di badan kita ini. Akhirnya berarti karena kita batal harus wudhu lagi. Jadi kalau Pak Haji, ya kalau ada seseorang sudah wudhu untuk seminggu dia nggak pernah kentut, nggak pernah kencing, nggak pernah BAB, nggak pernah sentuhan kulit laki perempuan, silahkan
asal Tuhan tapi kasar tahun juga nih ngan puasa merun terus ya. Jadi asalnya gitu ya, karena kita batal ya wudhu. Kadaluarsanya kapan? Ya, asal kuat, sepanjang tidak ada hal yang membatalkan wudhu. Ya, begitu. Ya karena kita kencing, ya kita manusia, ya kita makan. Ya kalau makan berarti kan BAB keluar. Ya kalau kita minum, ya berarti kan pipis. Akhirnya batal. Pak Haji nih sehari aja coba. Ini wudhu subuh nih tadi nih, ini belum batal kan? Nah sampai isya bisa nggak sekarang sehari aja? Boleh itu, sepanjang tidak hadas kecil, ya kan? Sepanjang tidak berhadas kecil. Hadas kecil berarti tadi itu yang disebutkan, ya. Oh, bisa kan? Kalau para wali bisa, kalau para wali bisa, para wali itu bisa. Itu Pak Haji ya. Ya ada kalau dua besar.